Perkenalkan, nama saya Sofia Novelina dari Prodi Informasi PBJJ UT Bandung dengan NIM 0887955268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana kita akan membuat halaman web menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jadi saya sudah membuat PowerPoint soal-soal yang akan dipraktikkan. Yang pertama itu kita akan membuat aplikasi Sita ya, untuk membangun antarmuka pemesanan bahan ajar interaktif di universitas terbuka. Nah, tujuan pembelajarannya itu yaitu HTML semantik, dimana untuk merancang struktur HTML yang valid untuk aplikasi web, lalu manajemen CSS-nya, mengolah gaya antarmuka menggunakan inline, interline, dan eksternal CSS-nya, lalu JavaScript DOM, yaitu manipulasi, validasi, dan interaksi dengan pop-up dan modal box. Nah, lalu ada indikator hasil belajarnya, yaitu ada strukturnya, pengolahan gaya CSS-nya, lalu interaksi JavaScript-nya ya. Nah, dimana nanti itu kita di halaman webnya akan membuat ada halaman yang pertama yaitu login, ada input form, tombol aksi, ada juga feedback user ya. Ini kita bisa baca di sini. Lalu halaman keduanya itu setelah login nanti kita ke dashboard. Nah, di mana ada dashboard itu ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan dan monitoring, history transaksi ya. Lalu ada fitur greetingsnya juga. Lalu halaman ketiganya nanti setelah ke dashboard kita ada tracking pengiriman, di mana ada input nomor, data mahasiswa, dan juga status pengiriman. Lalu kita stok bahan ajar, di mana ada di menu informasi bahan ajarnya, di mana nanti ada tabel stok dinamisnya, tambah baris stok, dulu manajemen datanya. Nah, lalu kita akan membuat videonya, di mana kriteria penilaiannya seperti ini yang di PowerPoint. Lalu struktur foldernya, file utamanya itu ada login HTML, dashboard HTML, tracking HTML, stok HTML, namun saya juga nanti ada tambahkan indeks HTML. Lalu ada folder pendukungnya itu JS, di mana ada script Java-nya, lalu datanya juga, lalu asetnya, juga CSS-nya yaitu stylenya. Karena saya sudah buat sintaksnya, maka saya akan menjelaskan sedikit dari sintaks-sintaks yang sudah saya buat ya. Nah, dimana yang doc type HTML itu menandakan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML 5 ya. Lalu HTML yang ID, dimana ini menunjukkan bahasa utamanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu ada bagian headnya. Nah, meta char sheet-nya itu mengatur jenis karakter agar teks bisa tampil dengan benar, menggunakan simbol atau enggak huruf Latin. Lalu meta names viewport-nya itu membuat tampilan web responsif di berbagai ukuran layar. Nah, lalu ada titelnya itu menentukan judulnya ya, nanti di halaman utama tab browsernya. Lalu style sheet-nya itu menghubungkan halaman ini dengan file CSS eksternal untuk mengatur tampilannya. Lalu ada bagian body-nya. Itu body itu berisi seluruh konten yang ditampilkan di halaman webnya. Lalu main-nya itu elemen utama halamannya. Lalu ada main div class card-nya ya. Nah, yang ini tuh untuk kotak atau area konten utamanya. Lalu satu itu judul utama halamannya. Lalu yang P ini untuk paragraf berisi teks sambutannya. Nah, lalu clash ini tombol link yang jika diklik akan membuka halaman login HTML. Nah, lalu kita ada login. Nah, login ini membuat halaman login interaktif ya, dengan fitur from login pengguna, link lupa passwordnya nanti ada, dan juga daftar akun baru, juga dua modal pop-up simulasi, dan interaksi dikendalikan lewat JavaScript eksternalnya. Nah, ini sintaks-sintaksnya, dimana bagian body-nya itu satu khusus halaman login mirip dengan halaman sebelumnya, tapi dengan tambahan dengan kelas login card ya. Lalu image src-nya itu untuk menambahkan logo universitas terbukanya, dimana ya seperti ini logo UTPNG-nya. Lalu kita masuk ke isi formnya. Nah, dimana yang input, kita mulai input aja, input ID email, kolom untuk masukkan email dan kata sandi, juga div class-nya kita masukkan. Lalu
ada button kelasnya untuk tombol untuk mengirim form. Lalu ada modal lupa password. Lupa password seperti ini ya sintaksnya. Lalu kita untuk daftar, menu daftarnya sama seperti itu. Lalu ada file JavaScript-nya. Nah, data.js ini biasanya untuk variabel penyimpanan sementara, sedangkan script JS-nya itu seperti handle login, open modal, close modal, dan register user. Logika fungsinya, dan ini tidak boleh terbalik, maka harus data.js dulu. Nah, lalu kita ke bagian dashboard, dimana seperti sama ya, ininya seperti ini. Lalu kita langsung saja ke bagian atribut onload-nya ya, dimana ini tuh saat halaman selesai dimuat, fungsi initi dashboard itu di JavaScript otomatis dijalankan untuk menyiapkan data awal, misalnya nama pengguna dan juga statistik cepat ya, seperti ini. Lalu ada bagian header-nya, nah dimana bagian atas halaman berisi judul sistem. Nah, lalu div ID greeting-nya, yaitu untuk tempat menampilkan sapaan dinamis seperti Halo Sofia melalui JavaScript-nya. Nah, lalu kita masuk ke class layout-nya ya, dimana struktur layout-nya itu ada div class layout, itu untuk mengatur tata letak dua kolom sidebar di kiri, konten utama di kanan ya. Lalu ada nav class. Nah, nav class itu untuk menu navigasi utama berpindah halaman. Lalu ada main class-nya. Nah, menu utamanya yaitu menampilkan isi dashboard. Nah, kita juga ada menu navigasinya nantinya ya, yaitu menyediakan tautan ke berbagai fitur sistem seperti stok bahan ajar, tracking, laporan, history, juga tombol logout. Ada juga konten dashboardnya, dimana ini itu ada welcome text-nya. Welcome text itu untuk penjelajahan halamannya, dimana quick stats-nya ini area tempat menampilkan statistik cepat seperti jumlah stok, pesanan, pengiriman, diisi melalui JavaScript dalam format grid 3 kolom. Nah, lalu terakhir seperti ini supaya biasa. Nah, lalu kita mulai ke menu tracking, dimana fungsi awalnya ada login redirect ya. Ini itu untuk memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika belum, pengguna akan otomatis diarahkan kembali ke halaman login. Nah, lalu ada fungsi hidnya, dimana menampilkan judul halaman khusus untuk fitur pelacakan pengiriman bahan ajar. Nah, lalu ada konten utama, dimana ada input do number. Nah, dimana itu tuh untuk kolom tempat pengguna memasukkan nomor delivery order atau DO. Lalu ada div ID info pengiriman. Nah, ini tuh untuk tempat menampilkan hasil pencarian seperti status pengiriman, tanggal, atau lokasi terakhir paket. Nah, lalu kita masuk ke stok ya, dimana fungsi awal itu tuh ada render stock page, dijalankan untuk menampilkan data stok bahan ajar dari sumber data di data.js nanti yang sudah saya buat. Lalu ada tabel informasi stok, itu tuh memuat kode lokasi, kode barang, gambar, nama barang, jenis barang, edisi, dan juga stok. Nah, dimana bagian bodinya itu secara dinamis oleh JavaScript dari fungsi render. Nah, lalu ada fungsi tambah stok, dimana bagian ini digunakan untuk menambah data bahan ajar baru ke dalam tabel. Lalu input field-nya digunakan untuk memasukkan data seperti kode, nama, jenis, yang lainnya. Lalu tombol tambah stoknya untuk menambahkan entry baru dan memperbarui tampilan tabel secara langsung ya. Lalu kita mulai ke stylenya ya, dimana style itu saya sendiri menggunakan warna biru muda pucat dengan F2 V6 VC ya. Nah, lalu ada tampilan header, memberi warna biru biru tua ya, teks di tengah dan diberi jarak diberi jarak atas bawah agar tampak seimbang. Lalu ada table stoknya seperti ini, diatur memiliki lebar 90%, berada di tengah halaman, dari sudutnya melengkung. Lalu overflow hidden digunakan untuk menjaga sudut melengkung tetap rapi saat tabel memiliki ordernya ya.
Lalu ada stock table, nah memberi warna biru terang. Lalu semua teks disejajarkan di tengah. Lalu ada table HD-nya, itu isi tabelnya. Nah, itu tuh untuk menambahkan garis abu-abu muda antara sel dan memberi jarak agar isi tabel terlihat lega. Nah, lalu ada juga gambar thumbnail-nya, digunakan untuk menampilkan gambar cover bahan ajar dengan ukuran tetap. Nah, objek fit covernya ini menjaga proporsi gambar agar tidak terdistorsi ya. Lalu ada border radiusnya, dimana ini tuh 5VX, membuat tepi gambar sedikit melengkung agar tampak lebih halus. Nah, setelah buat style JS-nya, lalu kita mulai datanya, input data-datanya di data JS-nya. Ini kayak biasa aja, kita data penggunanya seperti ada ID, nama, email, password, role, dan lokasi ya. Lalu data bahan ajarnya menyimpan stok bahan ajar yang ditampilkan pada halaman informasi stok. Nah, berisi seperti ada ya seperti itu yang bisa kita lihat. Kita masukin aja seperti ini sintaksnya. Lalu data trackingnya. Nah, ini menyimpan data pengiriman tracking berdasarkan nomor delivery ordernya. Maka data JS ini itu berfungsi untuk sumber data utamanya dalam sistem Sita UT-nya. Lalu kita ke script JS-nya. Nah, itu tuh tidak boleh terbalik ya. Jadi kita harus mengisi dulu data JS-nya dulu, baru kita mulai script JS-nya agar datanya terbaca oleh script-nya. Nah, dimana script bagian ini tuh ada bagian autentikasi login dan logout, dimana find user by emailnya ini mencari data pengguna berdasarkan email ya. Lalu handle loginnya memverifikasi login dengan mencocokkan email dan password jika benar, menyimpan data user ke session storage dan mengarahkan ke dashboard HTML. Nah, lalu ada menu logout. Nah, menu logoutnya menghapus data sesi dan kembali ke halaman loginnya, lalu cek login redirect-nya seperti ini untuk memastikan pengguna sudah login belum mengakses halaman lainnya. Lalu kita mulai ke register, pendaftaran registernya. Nah, register usernya ini, fungsi register user ini untuk menambah pengguna baru secara sementara ke array data penggunanya. Nah, seperti ini ya. Mengecek duplikasi email dan memastikan semua data terisi. Lalu kita mulai modal helpernya, dimana open modal dan close modal membuka dan menutup jendela pop-up-nya ya. Lalu kita masuk ke dashboardnya. Nah, ini tuh dashboard itu ada inici dashboard, dimana menampilkan ucapan selamat sesuai waktu info penggunanya. Lalu ada halaman stoknya, under stock page. Yang ini menampilkan tabel bahan ajar dari data bahan ajarnya, lalu tambah stok untuk menambahkan data stok baru ke tabel. Kita bisa lihat. Lalu ada tracking ya. Nah, ini tuh untuk mencari nomor delivery order pada data tracking, lalu menampilkan detail pengiriman dan riwayat perjalanan di halaman. Seperti itu. Nah, lalu event penutup modalnya. Kita untuk menutup modal ketika pengguna mengklik area luar modalnya. Seperti ini. Karena saya sudah menjelaskan dari setiap sintaks yang sudah saya buat, maka kita mulai run. Kita mulai ya. Kita contoh yang dulu. Nah, ini kita masuk ya, mulai masuk. Dimana kita bisa mulai dulu dari informasi bahan ajarnya. Nah, munculnya ada kode lokasi, kode barang, gambar, nama barang, jenis, edisi, dan juga stok. Nah, kita mulai tambah stok baru ya. Nah, kita tambahin stoknya. Nah, udah mulai KTLG-nya, mulai ada muncul ya katalognya. Karena saya sudah menyimpan juga buku katalognya di file IMG-nya ya. Nah, lalu kita mulai ke tracking pengiriman. Nah, yang seperti sudah ada di data JS-nya, kita cari. Nah,
informasi pengiriman, di mana sudah namanya UPJ Surabaya, statusnya terkirim, ekspedisinya seperti ini. Nah, totalnya segini, lalu ada riwayatnya juga ya, seperti yang diperintahkan. Lalu kita mulai kembali ke dashboard. Nah, dashboardnya ada semua ya, ada laporan, monitoring, backup, banjar, dan histori transaksi. Tapi yang diminta ditampilkan jalur informasi ban ajar dan juga tracking pengirimannya. Nah, kita mulai logout. Nah, sudah berhasil. Lalu misal kita mau lupa, ini tinggal kita kirim. Nah, dikirim ya, nanti tinggal dikirim. Lalu ada bisa kita mulai daftar nama lengkapnya, misal via. Pendaftarannya sukses. Maka seperti itu halaman web yang sudah saya buat. Sekian penyampaian saya mengenai pembuatan halaman web. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.